Tunggu dulu. Salam tempel. Alhamdulillah. Bilang apa ini? Ya. Ayo kasih mic-nya. Ibu dulu yang ngobrol. Pengalaman ibu meraktekin ilmu RDAY. Bapak dan ibu saya mau kayak Bu Roni. Penghasilannya per hari 600 juta. Berarti sebulan berapa tuh total? 18 miliar. Sebulan. Ibu boro-boro 100 juta juga nggak gablek. Aduh, muka keren. Tapi kantongnya aduh. Pokoknya saya mau perhatiin, iya sayang beli jajan. Oke. Nah maunya saya, Bu Roni cerita pengalaman, Bapak dan Ibu nyimak. Biar semangat, 1 pertanyaan 1 miliar. Tunai. Tapi kalau nanya nggak berbobot, jadi tumbal. Iya dong. Lu mau duitnya aja, gue juga mau nyawa lu. Oke, tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Bu Roni dengan penghasilan per hari 600 juta. Jarak 500 meter anaknya buka juga sama yang dijual. Barangnya sama, cuman jaraknya cuma 500 meter. Anaknya per hari penghasilannya 150 juta. Anaknya masih muda, umur baru 20 tahun. Tepuk tangan dulu dong. Ayo Bu, nyimak ya. 1 pertanyaan 1 M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang banget bisa bertemu dengan Ibu dan Bapak. Senantiasa seluruh hajat-hajat Ibu dan Bapak yang hadir pada malam hari ini, seluruhnya Allah ijabah, Allah kabulkan. Pasti ya Pak? Pasti dikabulkan. Saya dulu ketemu Pak Haji juga dalam keadaan yang sangat luar biasa, gitu. Dalam keadaan yang usahanya memang sudah diambang kebangkrutan, hutangnya juga sudah tenggelam di atas hutang. Kalau boleh saya cerita dulu, Pak Haji itu bilang ke saya, Bu, Pak, kalau gua ngelihat lu tuh ya, ibarat ngelihat orang yang tenggelam. Speakernya pinjam 1 buat Pak di Roni. lautan. Yang kelihatan cuman kepalanya aja di leher gitu. Jadi saya tuh udah tenggelam di lautan utang. Gitu. Kalau gue lihat tuh bahasanya beliau, lu tuh udah tenggelam gitu. Udah tinggal kepalanya aja gue lihat. Tapi Bu, lu jangan tanya gue gimana caranya nanti Allah ngabulin doa lu. Gue tuh nggak tahu. Nanti yang akan nolong lu apakah ada pohon yang lewat terus lu pegangan ke pohon itu, apakah ada orang yang ngasih ban lalu lu bisa bergelayutan di ban itu, ataukah nanti ada kapal kecil yang lewat lu diangkat ke kapal kecil itu gitu. Jadi beliau itu sedang mengajarkan kepada saya, udahlah jangan ngintip-ngintip pekerjaannya Allah, gimana caranya Allah nolong kita gitu. Nih saya ibaratin kalau ngintip-ngintip apa Pak? Kalau Bapak punya mobil ketok magic, boleh gak Bapak mobilnya dimasukin ketok magic, Bapak dan Ibu ngintip, boleh gak? Nggak boleh. Akhirnya katanya si bengkel ketok magic itu yang dari Blitar, Bapak dan Ibu keluar dulu bentar ya, ini mobilnya dikerjain. Kalau sampai kita suka ngintip-ngintip, kurang apa ya saya ya, kurang apa ya, kata Allah kalah dong gua sama bengkel ketok magic. Makanya Bapak dan Ibu jangan suka ngintip-ngintip, terutama Bapak, alat kelamin istri. Saya nggak setuju Bapak dan Ibu ngintip alat kelamin istri. Saya nggak setuju. Kenapa nggak setuju? Kenapa nggak langsung dipakai aja gitu loh? Dipelorotin celana dalamnya langsung dipakai. Ini ngintip-ngintip. Lagi mens apa enggak sih dibuka? Wah Allah. Pengalaman Pak Roni kok. Saya tepuk tangan dong. Lanjut. Jadi waktu itu saya tuh diajarkan ketika saya berdoa kepada Allah, ya udah kan perintahnya cuma berdoa, berdoalah kamu kepadaku, kata Allah, niscaya aku kabulkan.
Jadi tugas kita berdoa, bukan memikirkan cara terkabulnya doa. Gitu. Nah, jeleknya kita tuh, gitu kalau berdoa mikir, nanti siapa yang linglung ya, yang ngasih ya. Nanti siapa, gimana caranya ya lunasnya ya. Nanti siapa yang nolongin saya ya? Apakah dari si A, dari si B, dari si C ke si A, ke si A ke si C baru ke saya apa gimana? Itu kita terlalu banyak mikir di situ. Jadi hajatnya tambah lemot. Gitu. Makanya ada di ilmu 18 masuk ilmu yang tidak boleh mikir. Gitu. Maksud tidak boleh mikir itu ya itu. Gak usah mikirin hal yang sia-sia gitu. Kalau kita disuruh sama Allah untuk berdoa, ya udah berdoa. Tidak usah pengen tahu bagaimana Allah bekerja menolong kita gitu. Udah tugas kita cuma berdoa aja. Adapun pengabulan itu mutlak miliknya Allah kan begitu. Nah ini kita nggak terlalu banyak mikir, itulah yang membuat hajat kita lemot. Makanya di ilmu 18 ada mikir tidak diperkenankan di sini gitu. Dilepas, nggak boleh mikir. Jadi sebenarnya kan saya juga waktu diajarkan sama Pak Haji, jangan mikir, saya juga lebih mikir lagi. Kan saya dikasih pemikiran supaya berpikir, kok Pak Haji ngelarang saya buat berpikir sih gitu. Ternyata maunya beliau itu saya berpikirnya bagaimana maunya Allah, bukan maunya saya. Sedangkan saat itu ketika saya banyak hutang, ketika hutang saya hampir bangkrut, ketika hidup saya tidak karuan, yang saya pikirkan di kepala saya maunya saya. Maunya saya hutang lunas, maunya saya duit banyak, maunya saya usaha cepetan deh pulih gitu. Semuanya pengen serba cepet, pengen cepet terkabulnya gitu. Nah ternyata Pak Haji, Bu, nggak boleh mikir di sini tuh mikir yang negatif, mikir yang positif boleh nggak? Boleh. Jadi apa sebenarnya Pak Haji yang harus saya pikirkan? Pikirkan gimana caranya buat Allah takjub. Gitu. Jadi pikirkan apa yang Allah mau, bukan yang saya mau. Gitu. Karena ya memang waktu Pak Haji ngomong begitu, saya menyadari bahwa apa yang ada di kepala saya itu semuanya maunya saya, bukan maunya Allah. Bahkan ketika saya sholat pun, saya sholat atas dasar kemauan saya. Ketika saya tidak mau, saya tidak akan sholat. Gitu. Dan beliau, ayo Bu, buat takjub Allah, kerjakan apa yang Allah suka. Gitu. Ketika sedekah saya ngeri, nanti kalau ini saya sedekahin buat bayar utang mana? Kalau ini saya sedekahin buat bayar sekolah mana? Kalau ini saya sedekahin buat bayar listrik mana? Sedangkan uang cuma ini aja gitu. Jadi saya berpikirnya terlalu kerdil, terlalu sempit gitu. Bahwa saya berpikir rezeki saya itu doang gitu. Kalau saya disedekahin, besok saya akan sulit bayar hutang. Karena semakin gede utang saya semakin pelit. Gitu, bukan semakin baik tapi semakin pelit. Karena harapan saya ketika saya irit, hutang saya cepat lunas. Gitu. Pemikiran saya ketika saya irit, uang itu akan tambah banyak dan hutang saya akan lunas. Tapi kenyataannya yang saya jalankan, semakin saya pelit, duit itu semakin susah datangnya. Gitu, semakin saya memegang kencang gitu uang itu atau keinginan-keinginan saya itu, justru maka semakin sulit saya mendapatkannya. Gitu. Jangan pun dulu saya sedekah ya Bu, sedekah puluhan juta, ratusan juta mungkin, dan sampai sekarang saya istiqomahkan untuk sedekah ke RDAY. Saya dulu saya takut, saya nggak pernah berani. Makanya Pak Haji tidak pernah menantang saya untuk ikhlas. Bu, lu sedekah ya Bu, ikhlas ya, itu nggak pernah diajarkan. Tapi yang beliau tantang, lu berani nggak? Berani nggak sedekah? Berani nggak buat takjub Allah? Gitu. Jadi beliau itu menantang saya untuk berani, bukan untuk ikhlas. Kenapa? Kok tidak diajarkan ikhlas seperti kebanyakan yang diajarkan di luar? Kita itu sedekah harus ikhlas dulu, di sini tidak. Bahkan beliau bilang ke saya berulang-ulang, terserah lu mau ikhlas mau enggak, yang penting gua taunya lu sedekah. Gitu. Karena kalau udah terkabul, Luna ikhlas sendiri, betul nggak? Betul. Kalau terkabul ikhlas ya Kak? Ikhlas. Jadi ikhlas itu harus dilatih Bu, Pak. Kalau tidak dilatih bagaimana kita bisa ikhlas? Ujuk-ujuk gitu kita yang lagi susah disuruh ikhlas kan susah. Makanya dilatih dulu, dilatih dengan sedekah dari yang kita bisa dulu. Maksain emang gitu. Saya juga maksain sedekahnya apa sih? Hasil hutangan.
Tapi nggak stuck di situ gitu. Jadi ketika mulai sedekah, Allah permudah semua rezeki saya gitu. Dulu pelitnya saya, pelitnya saya, suami saya pelitnya udah 11-12. Tepuk tangan dong. Kenapa saya bilang begitu? Jangan pun untuk sedekah, untuk mulut orang lain, untuk mulut sendiri. Pelit. Mau beli bakso 10.000, udah mah gak usah beli bakso 10.000, beli Indomie aja dapat 4. Kan kenyang, kita rame-rame gitu 10.000 gitu. Itu bakso 10.000 mahal. Saya dulu kalau mau pergi kemana-mana, misalnya mau jenguk orang tua kah, atau mau jalan kemana kah, mau niat refreshing kah, dan segala macam kah, mau jalan gitu, itu tetap harus bawa nasi. Bawa nasi pakai rantang. Pergi kemanapun, ya Pak? Bener gak? Supaya ngirit. Gitu. Jadi pemikiran soal ini nih, apa sih namanya, kepelitan-kepelitan saya itu kadang emang lebay, udah keterlaluan, untuk diri saya sendiri aja pelit gitu. Dan di situ Pak Haji benar-benar ngegembleng saya, ayo berani sedekah, berani sedekah. Ketika kita sudah belajar berani sedekah, lalu kita akan belajar memanjakan diri kita kan, gitu. Oh, berarti saya tidak boleh zalim dong terhadap diri saya. Ketika mulut saya ingin makan apa, ya udah dikasih aja dulu gitu. Ke anak juga, sampai anak saya bilang, papa mama tuh pelit. Iya, dan pelajaran pertama yang diberikan ke saya, waktu itu anak saya TK yang tadi gadis. Nah Pak Haji ngomongnya dekat anak saya nih, lu sama anak jangan pelit ya Ron gitu. Sampai anak saya teriak, asik, papa gak boleh pelit tuh sama aku gitu. Tepuk tangan dong. Jadi pelitnya, jadi kalau pelitnya bukan ke anak aja, bukan ke yatim aja, atau bukan ke orang tua aja, tapi ke diri sendiri pelit. Bukan berarti, kan ada orang juga yang begini Bu ya, ke orang pelit, dirinya sendiri royal gitu, hura-hura atau pakai pakaian mewah dan segala macam, itu kan berarti ke dirinya nggak pelit. Ini ke dirinya pelit. Sampai-sampai Bu, kalau saya beliin baju, beliin kemeja misalnya, mama ini harganya berapa? 50.000. Saya nggak pernah buka bandrolnya berapa, gitu. Karena kalau mahal pasti saya diomelin, dan saya nggak mau dia pakai baju murah gitu kan. Gitu. Jadi kalau saya beli baju, kalau orang lain mungkin akan menaikkan harganya, saya akan turunkan harganya. Murah Pak, 50.000. Jadi dia makainya seneng, karena dia pelit sama dirinya, gitu. Tapi ketika saya bilang kemeja ini harganya 500.000, wah ngamuk-ngamuk, mahal dibeli, gitu. Karena apa? Karena sangat menggenggam duit tadi. Harapannya ketika kita pelit, ketika kita banyak menyimpan uang, hutang kita akan lunas. Tapi prakteknya nol, hutangnya tambah bengkak, hutangnya tambah banyak gitu. Dan yang saya lakukan adalah dibalik. Makanya sekarang ada gimmick canda dalam dibalik. Sebenarnya dibalik itu apa sih? Canda dalamnya beneran, apa pikirannya nih yang dibalik nih gitu kan. Apa tata cara kita dalam hidup nih yang dibalik gitu. Jadi pemikiran-pemikiran saya benar diputar balik. Kalau saya ditanya, Bu, laki lu berubah nggak dulu sama sekarang? 180 derajat terbalik. Tepuk tangan dong. Yang dulu kita kalau jalan ngirit, mau makan ngirit, mau apa ngirit, bawa dari rumah. Sekarang saya diteng-teng cuma untuk makan. Mama mau makan apa? Dan itu beliau lakukan hampir setiap hari. Papa, mama capek gak mau masak. Ya udah, mau makan apa? Dibawa makan kemana? Mau makan di mana? Gitu. Ayo. Jadi justru ketika beliau royal, toh uangnya nggak tambah habis, gitu kan? Justru malah berlipat ganda kan begitu. Berarti waktu suami menyenangkan istrinya, Allahnya takjub. Makanya rizkinya Allah lancarkan. Dan di sini Bapak, siapa yang masih pelit pada istri? Ayo dibalik. Ya. Kalau yang di sini bukan menyenangkan istri, menyenangkan wanita. Nah itu yang saya nggak setuju ya. Menyenangkan wanita, akhirnya wanita mana yang senang? Kalau kemarin kan saya bicaranya ML, yang tadinya ibu pelit, ML-nya ke istri, sekarang ibu yang nawarin gitu kan. Nah sekarang giliran bapak-bapak nih,
Siapa yang masih pelit sama istrinya, yo dibalik ya. Royal sama istri, royal sama diri sendiri, nggak apa-apa lah, gitu kan. Di Islam pun diajarkan bahwa kita tidak boleh menjolimi diri kita sendiri, gitu. Nah, banyak hal yang saya lakukan, banyak hal yang saya rubah dari cara pandang hidup saya, gitu. Yang tadinya saya memandang hutang itu sebagai musibah, sebagai kesulitan, sebagai murkanya Allah, sama Pak Haji dirubah. Utang ini bukan musibah tapi anugerah. Dan ketika pertama saya kali berdoa di sini, saya mengeluh kepada Allah. Allah, lunas satu utang saya ini. Gimana caranya lunasnya? Kasih dong saya rezeki yang banyak buat saya lunasi hutang gitu. Dan saya ditegur sama beliau, lu minta apa sama Allah? Minta banyak rezeki Pak Haji biar bisa bayar hutang. Kenapa lu yang mau tampil? Kenapa nggak minta sama Allah, Allah atas ridhomu hutang saya engkau yang lunaskan, kan gampang, lebih cepet caranya Allah kan gitu. Nah saya enggak, jadi saya kekeh, saya minta tapi sombong. Saya minta sama Allah rezeki yang banyak untuk saya bayar hutang. Jadi sayanya nggak mau angkat tangan. Allahnya pun nggak mau turun tangan. Tepuk tangan dong. Makanya penting banget di sini kita udah deh angkat tangan deh. Udah deh kita nyerah aja deh sama Allah deh, pasrah aja sama Allah deh gitu. Nanti Allahnya turun tangan. Semuanya akan selesai dengan manis dan mudah gitu. Yang tadinya saya pikir hutang lunas itu sulit, ternyata gampang. Ketika saya berpikir memajukan usaha itu sulit, ternyata gampang. Ketika saya pikir modal itu susah didapat, ternyata gampang. Tergantung bagaimana kita yakinnya kepada Allah. Makanya kan ada ayatnya Allah itu seperti prasangka hambanya. Kata Allah, aku bagaimana prasangka hambaku gitu. Nah, ketika kita prasangkanya baik kepada Allah, semuanya akan terjadi yang baik-baik aja, Pak, Bu. Kalau kita prasangkanya buruk terus kepada Allah, maka itulah yang akan terjadi. Gitu. Dulu waktu Pak Haji bilang, rahmatku lebih besar daripada murkaku. Saya nggak mudeng tuh. Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Tapi yang saya alami minus gitu kan. Ini sebenarnya yang mana yang rahmat, yang mana yang murka kan gitu. Dan saya diajarkan, bisa enggak sih hutang ini jangan jadi keluhan, tapi bisa enggak hutangnya disyukurin dulu, gitu, disyukurin. Dulu pemikiran saya ketika saya mengucapkan alhamdulillah, ketika Allah kasih yang enak, baru saya berani bilang alhamdulillah. Misalnya ada orang kasih uang alhamdulillah, dagang rame alhamdulillah. Ketika dagang sepi berani enggak alhamdulillah? Enggak berani. Karena pemikiran saya, yang saya tahu di dalam hati dan pikiran saya, yang saya pelajari, ketika saya bersyukur akan ditambah. Maka ketika saya mensyukuri hal yang tidak enak tadi, pemikiran saya takut ditambah nggak enaknya. Gitu. Padahal yang ditambah itu sama Allah nikmatnya. Ayatnya siapa yang bersyukur kepadaku, kata Allah, niscaya aku tambah nikmatnya. Tapi yang ada di pikiran saya ditambahnya aja, nikmatnya nggak pernah kepikiran gitu. Jadi ketika hutang saya besar, saya takut tuh bilang alhamdulillah Allah hutang saya besar, takut ntar tambah besar lagi. Gitu, itu pemikiran saya dulu. Tapi sama beliau dijabarkan bahwa kalau bersyukur itu yang ditambah nikmatnya, bukan ketidakenakannya. Gitu. Nah, mulai saat itu apapun yang terjadi, yang saya ucap alhamdulillah. Kesandung alhamdulillah, cucian baru jemur masih basah ngegubrak alhamdulillah, gitu kan. Dagang masih sepi alhamdulillah, dagang belum nyampe target alhamdulillah. Jadi semuanya disyukuri. Karena saya yakin kalau kita bersyukur maka akan ditambah nikmatnya. Gitu. Mulai saat itu saya baru mengerti, kenapa kita harus banyak bersyukur dalam doa kita. Sampai-sampai di suatu ketika hajat saya sudah mulai terkabul, mungkin hutang ada tinggal beberapa juta aja, belum sudah yang besar-besar sudah mulai lunas gitu kan. Nah saya minta waktu itu hamil.
minta keturunan yang keempat. Karena beliau kekeh mau 4 anak gitu. Dan saya bilang gini, Pak, udah leh. Saya bilang terima, dan udah terima aja. Allah tuh nggak ngasih kita karena kita udah punya 3 anak perempuan 2, laki-laki 1 gitu kan. Udah laki ada, perempuan ada, udah itu aja gitu. Dan suami saya bilang, nggak bisa, kata Pak Haji, setiap permohonan pasti dikabulkan. Lalu bagaimana supaya permohonan ini dikabulkan? Apa yang ditambah? Ibadahnya ditambah, sedekahnya ditambah gitu. Jadi bukan cuma hajatnya yang nambah, tapi ibadah dan sedekahnya juga harus mantesin. Jangan begini, sedekahnya recehan, sedekah subuh nih, masukinnya recehan tuh, kencring, doanya sampai siang. Panjang, lebar, dan banyak sekali. Tepuk tangan dong. Ini namanya pencerahan nyindir. Bisa nggak mantes-mantesin? Sampai beliau tuh bilang ke saya, Bu, kalau hajat lu receh, lu nggak usah sedekah. Karena jujur dulu yang paling saya takutin sedekah, Pak. Karena itu kalau udah diajarkan sedekah, udah uang apapun akan kita sedekahin kalau sudah terdoktrin seperti itu. Bahkan sebagian keluarga saya bilang, lu ketipu ya, terhipnotis ya, apapun dikasihin Pak Haji. Saya bilang, udah biarin lah, pokoknya kalau udah terkabul juga kelihatan, kan gitu. Dan alhamdulillah Pak, Bu, jadi saat ini ya keluarga saya sudah mendukung semuanya gitu. Sudah bisa, oh iya ternyata sedekah itu luar biasa hasilnya. Gitu. Emang di awal kita ngeri. Yang ada hajat tinggi, kemauan gede, sedekah nggak berani. Ibadah juga begitu, Pak Haji takut capek, takut ngantuk, takut lelah, banyak banget yang ditakutin. Coba yang sama tunjuk tangan dapat 10 miliar, tepuk tangan dong. Sedekahnya recehan tapi hajatnya mungkin di awal beliau akan bilang, ayo Bu, minta Allah Maha Kaya, Allah Maha Kaya, minta. Tapi nanti kelas berikutnya saya akan dipaksa pantesin dong, gitu. Dan ketika misalnya nih saya menghajatkan 1 bidang tanah, ya udah Bu, sedekahnya sekian yatim, gitu. Bawa tuh yatim sekian, gitu. Lalu nanti saya ini belum terkabul, sudah punya lagi hajat baru, mau yang itu juga Pak Haji, tambah lagi sedekahnya. Gitu. Jadi sedekah tuh nggak stuck di situ aja. Makanya ketika sedekah kita kecil, udah ada mintanya kecil-kecil dulu aja, biar cepet maksud saya. Kan begitu yang kecil ini terkabul, kita semangat tuh. Wah ini terkabul nih. Berarti kalau dikeluarin lagi lebih gede, yang gede terkabul gitu. Ini enggak 50.000 hajatnya kaya raya tajir Melintir. Kaya raya enggak, yang ada alat kelaminnya melintir. Iya. Jadi banyak banget saya bilang, Pak, Bu, jangan takut kalau hajat kita terlalu rendah lalu sedekah kita besar, jangan takut. Karena ketika kita berdoa 1, pasti Allah kabulkannya 2, 3, 4, 5 dan 6, 7, 8, 9, 10, bahkan tidak tidak pernah kita bayangkan. Tepuk tangan dulu dong. Saya sering banget minta sama Allah 1, karena diajarkan begitu, Bu, jangan terlalu banyak minta. Udah banyakin ibadah, banyakin sedekah. Minta jangan banyak-banyak, banyakin syukurnya, kan begitu. Lalu saya praktekkan itu. Saya banyak syukur, lalu sedekah saya tambah, ibadah saya tambah. Saya mintanya 1, yang dikabulkan 10. Enak nggak, Bu? Tanpa kita mikir, tanpa kita minta, Allah kasih gitu. Kenapa? Karena udah mantesin. Makanya Pak Haji suka bilang, udah mantesin. Kalau mau yang kaya raya tajir melintir, nggak bisa Bos, pantesin dulu muka lu. Tapi udah disindir gitu nggak nyadar. Ya namanya juga pasien blow on ya.